Ia seperti mendapat tamparan yang cukup keras dari makhluk yang tidak bisa ia lihat, sehingga membuatnya terjatuh dari sepeda motornya dan masuk ke dalam selokan. Hai guys, aku Olivia dan selamat datang kembali di YouTube channel aku. Di episode kali ini aku akan kembali menceritakan peristiwa horor atau paranormal experience yang dikirimkan ke email aku. Nah, kali ini ceritanya dikirimkan oleh seseorang yang kebetulan jarak umurnya sangat jauh dengan aku. Jadi aku panggil namanya dengan Om Iwan. Om Iwan ini menceritakan pengalaman horor yang pernah ia alami pada tahun 80-an. Saat itu Om Iwan masih belum percaya dengan adanya makhluk-makhluk gaib di dunia ini. Sampai suatu ketika Om Iwan merasa ada sesuatu yang menamparnya pada saat ia sedang mengendarai sepeda motor miliknya, sehingga itu membuatnya terjatuh dari motor yang sedang ia kendarai. Tapi sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga komen sebagai bentuk dukungan kalian terhadap YouTube channel aku. Oke, tanpa berlama-lama, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Peristiwa ini terjadi pada saat Om Iwan yang merupakan mahasiswa semester 2 pulang dari tempat tongkrongannya menuju ke kosannya yang kira-kira jaraknya sekitar 200 meter. Jalanan dari tempat ia biasa menghabiskan waktu dengan teman-temannya, entah itu untuk mengerjakan tugas, bermain game, atau sekedar untuk mengobrol menuju ke kosannya. Saat itu memang jalannya sangat kecil dan jarang dilalui orang. Selain karena jalannya yang kecil, jalanan itu juga terkenal sangat angker, di mana di pinggir jalan itu terdapat rumpun bambu yang sangat besar dan sudah berumur cukup tua. Banyak orang-orang yang bercerita kalau setiap kali melewati bambu itu, mereka sering diganggu oleh makhluk-makhluk penunggu bambu tersebut. Seperti ada yang melempari mereka dengan kerikil-kerikil kecil, atau terdengar suara perempuan yang sedang tertawa, anak kecil yang menangis, bahkan ada yang melihat ada satu batang bambu yang bergerak-gerak dengan sendirinya, padahal saat itu sedang tidak ada angin. Sementara bambu lain atau pohon-pohon yang ada di sekitar sana tidak ada yang bergerak. Dan karena itulah jalanan itu menjadi sepi, terutama pada malam hari. Om Iwan pun sudah sangat sering diperingati oleh teman-temannya agar tidak melewati jalan itu pada saat balik ke kosannya. Namun Om Iwan ini tidak memperdulikan perkataan dari teman-temannya. Ia tetap melewati jalan itu karena jalan itu merupakan jalan yang terdekat untuk menuju ke kosannya. Lagian pada saat itu Om Iwan juga tidak mempercayai adanya makhluk-makhluk gaib. Sampai suatu hari, tepatnya pada hari Kamis malam Jumat, Om Iwan mengendarai sepeda motornya dari rumah temannya menuju ke kosannya. Saat itu teman Om Iwan lagi-lagi mengingatkan untuk tidak kembali melewati jalan bambu itu. Ditambah lagi hari itu adalah malam Jumat. Namun Om Iwan yang saat itu matanya sudah agak mengantuk dan ingin cepat-cepat sampai ke kosannya, tidak menghiraukan perkataan temannya dan tetap melalui jalan itu. Sebelum berangkat, ia juga bersikap takabur dengan mengatakan, mana ada sih hal-hal yang begituan, kalian aja yang penakut. Dan pada saat di perjalanan, awalnya tidak ada terjadi apa-apa. Sampai pada saat ia melewati bambu itu, ia seperti mendapat tamparan yang cukup keras dari makhluk yang tidak bisa ia lihat, sehingga membuatnya terjatuh dari sepeda motornya dan masuk ke dalam selokan. Dengan perasaan campur aduk antara sakit dan juga takut, ia pun bangkit dan mencoba untuk menyalakan sepeda motornya. Dan saat ia mencoba untuk menyalakan, sayup-sayup ia mendengar suara tangisan anak kecil dari balik rumpun bambu. Dan semakin lama suara itu semakin jelas terdengar. Ditambah lagi ada aroma bunga sedap malam yang semakin kuat membuat bulu kuduknya semakin merinding. Ia pun mencoba berteriak minta tolong, berharap ada seseorang yang lewat dan membantunya. Namun saat itu anehnya Om Iwan tidak bisa mengeluarkan suaranya, sehingga ia pun memutuskan untuk meninggalkan sepeda motornya dan berjalan menjauhi rumpun bambu tersebut.
Saat hampir sampai di kosan, akhirnya ada seseorang yang membantunya dan memapahnya untuk masuk ke dalam kosan. Dan sesampainya di kosan, karena perasaan takut dan juga cemas, Om Iwan pun langsung tidak sadarkan diri. Tak berapa lama setelah ia tak sadarkan diri, ia pun terbangun dan melihat teman-temannya sudah berkumpul di kosannya. Salah satu teman Om Iwan pun memberikan segelas air putih dan menanyakan apa yang terjadi. Sebelum menjawab pertanyaan temannya, Om Iwan pun meminum air putih tersebut. Namun anehnya, air yang ia minum tiba-tiba mengucur dengan deras dari samping bibirnya. Om Iwan yang merasa ada keanehan pun mencoba untuk melihat ke arah cermin. Dan ia pun terkejut melihat bibirnya yang miring karena rahangnya yang bergeser. Ia terlihat seperti orang yang mengalami stroke. Saat itu Om Iwan pun mulai menceritakan kejadian menyeramkan yang ia alami malam itu. Dan salah seorang teman Om Iwan pun mengajaknya untuk pergi ke rumah orang pintar. Setelah bertemu dengan beberapa orang pintar, mereka mengatakan bahwa Om Iwan ditampar oleh jin. Bisa jadi ini karena Om Iwan yang tak kabur atau mereka merasa terganggu. Namun tidak ada satupun dari orang pintar yang ia temui dapat mengembalikan rahangnya yang miring. Saat itu Om Iwan pun memutuskan untuk datang ke rumah sakit dan berobat ke dokter. Para dokter mengatakan bahwa Om Iwan ini tidak mengalami stroke dan tidak sakit apa-apa. Om Iwan yang mendengar perkataan dari dokter pun merasa sedikit kecewa dan juga putus asa. Sampai akhirnya, kira-kira 2 bulan kemudian setelah kejadian itu, Om Iwan bermimpi bertemu dengan kakek-kakek yang berjenggot putih. Di dalam mimpi itu, kakek tersebut mengatakan kalau Om Iwan ingin sembuh, ia harus bertapa di bawah pohon pisang yang jantungnya baru keluar. Dan salah satu daunnya bergerak-gerak sendiri tanpa ada angin. Kakek itu juga mengatakan bahwa Om Iwan telah menabrak anak jin yang sedang bermain di dekat rumpun pohon bambu itu. Sehingga jin itu pun marah dan menampar Om Iwan. Tidak ada yang bisa menyembuhkan wajah Om Iwan selain jin itu. Saat itu Om Iwan pun langsung terbangun dan ia merasa mimpi itu sangat nyata. Om Iwan pun menceritakan mimpi tersebut ke keluarganya dan juga teman-temannya. Ia juga menanyakan mimpi tersebut kepada orang pintar. Orang pintar itu mengatakan bahwa mungkin saja mimpi yang didapatkan oleh Om Iwan merupakan sebuah petunjuk. Saat itu Om Iwan dan juga keluarganya pun berusaha semaksimal mungkin untuk mencari pohon pisang sesuai dengan syarat yang diberikan oleh si kakek. Dengan bantuan orang pintar, mereka mencoba untuk mencari pohon pisang itu. Namun butuh waktu berbulan-bulan untuk bisa menemukannya. Suatu malam, Om Iwan diberitahu oleh seorang temannya yang mana temannya mengatakan bahwa ia menemukan ada pohon pisang yang sesuai dengan kriteria tersebut. Malam itu Om Iwan pun langsung menuju ke tempat yang diberitahukan oleh temannya. Om Iwan saat itu pergi ke sana sendirian karena memang persyaratan dari sang kakek bahwa ia tidak boleh ditemani oleh siapapun pada saat bertapa. Sesampainya di sana, Om Iwan pun duduk di bawah pohon pisang sambil memejamkan matanya. Kira-kira pukul 11 malam, Om Iwan mendengar suara desisan seperti suara ular. Saat itu Om Iwan pun mulai merinding dan keringat dingin mulai bercucuran di tubuhnya. Suara ular itu terasa semakin lama semakin mendekat dan Om Iwan mendengar suara cekikikan perempuan. Om Iwan yang tidak kuat menahan rasa takutnya akhirnya berlari dengan cepat ke motornya dan memutuskan untuk pulang. Malam itu ia gagal bertapa dan tidak berhasil menyembuhkan penyakitnya. Keesokan harinya, Om Iwan pun menceritakan kegagalannya malam itu kepada temannya. Sekaligus ia juga meminta bantuan untuk mencarikan lagi pohon pisang yang sesuai dengan persyaratan si kakek. Dengan sedikit kesal, temannya pun mengiyakan. Tapi karena mencari pohon pisang itu sangat susah, akhirnya setelah 2 bulan lamanya, Om Iwan kembali mendapatkan kabar dari temannya. Om Iwan pun saat itu langsung menuju ke lokasi yang diberitahu oleh temannya. Sesampainya di sana, Om Iwan kembali duduk dan juga memejamkan matanya di bawah pohon pisang. Dengan perasaan
Iwan yang lebih berani. Dan seperti malam kemarin, Om Iwan kali ini didatangi oleh seekor kucing. Kucing itu tiba-tiba melompat ke kaki Om Iwan. Dan tak beberapa lama kembali terdengar suara cekikikan dari arah belakang. Om Iwan yang kaget saat itu pun langsung berdiri dan berlari sekencang-kencangnya ke arah motornya. Lagi-lagi malam itu ia gagal memenuhi persyaratan dari si kakek dan wajahnya masih belum sembuh. Dengan sedikit kesal kepada dirinya sendiri karena tidak bisa menahan rasa takut, ia pun kembali bercerita dan meminta tolong kepada temannya. Teman Om Iwan saat itu merasa sangat kesal karena memang mencari pohon itu sangat sulit. Teman Om Iwan pun saat itu mengatakan, "Ini kali terakhir aku membantumu. Kalau kali ini kamu tetap tidak berhasil, aku tidak akan lagi membantumu untuk mencari pohon pisang itu." Setelah 3 bulan berlalu, akhirnya Om Iwan lagi-lagi mendapatkan kabar dari temannya tentang lokasi dari pohon pisang itu, yang mana lokasinya tidak terlalu jauh dari kosan Om Iwan. Mendengar kabar baik dari temannya itu, Om Iwan pun bertekad pada dirinya sendiri bahwa ia tidak akan lari karena ia sangat ingin wajahnya sembuh. Dan seperti malam-malam sebelumnya, ia pun kembali duduk di bawah pohon pisang sambil menutup kedua matanya. Om Iwan pun saat itu banyak mendapat gangguan-gangguan dari makhluk halus, seperti ia mendengar suara cekikikan seorang perempuan dan juga suara auman dari harimau. Om Iwan yang merasa sangat takut berusaha untuk tetap menutup kedua matanya dan tidak bangkit dari duduknya. Hingga beberapa jam kemudian, ia mendengar ada seorang kakek yang sedang menyapanya. Om Iwan pun saat itu langsung membuka kedua matanya. Saat melihat kakek itu, Om Iwan terkejut karena wajah dari kakek itu sangat mirip dengan apa yang ia lihat di mimpinya. Tapi ada yang menakutkan dari sosok kakek itu, yang mana posisi kepala dan juga badan dari si kakek berpisah. Kepalanya berada di kanan, sedangkan badannya ada di kiri. Kakek itu pun berbicara kepada Om Iwan dan menanyakan maksud dan tujuan Om Iwan datang menemuinya. Saat itu Om Iwan pun langsung meminta maaf. Kakek tersebut akhirnya memaafkan dan menyembuhkan wajahnya agar kembali seperti semula. Tapi lagi-lagi Om Iwan mendapatkan sebuah tamparan yang sangat keras di pipinya. Setelah itu kakek tersebut menyuruh Om Iwan untuk pulang dan berkata bahwa wajah Om Iwan akan kembali seperti semula. Om Iwan pun berterima kasih dan pulang ke rumahnya. Keesokan harinya wajah Om Iwan mulai membaik dan dalam beberapa hari wajah Om Iwan pun kembali seperti sedia kala. Dari kejadian itu, Om Iwan merasa sangat menyesal dengan apa yang telah ia perbuat. Ia menyesal telah bersikap sombong dan juga takabur. Dalam hatinya, ia berjanji bahwa ia akan lebih hati-hati dalam berucap ataupun dalam melakukan sesuatu. Oke, sekian cerita dari Om Iwan. Bagaimana menurut kalian? Apakah kalian memiliki pengalaman yang serupa? Kalian boleh banget untuk menceritakannya di kolom komentar. Atau kalau kalian ingin ceritanya dibacakan, kalian boleh banget untuk mengirimkannya ke email aku. Sekian untuk video kali ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga komen, serta hidupkan lonceng notifikasinya agar kalian tahu updatean video-video terbaru dari channel YouTube aku. Sekian dari aku, semoga kalian suka dengan videonya, dan sampai jumpa di video-video menarik selanjutnya. Bye!